apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Seandainya tidak jumawa, seandainya tidak merendahkan pribumi, seandainya tidak menghina ulama kiai Nusantara, ya, tidak menganjing-anjingkan, tidak membabikan, tidak mencurut-curutkan, tidak mendunguk-dungukkan, membodoh-bodohkan, tidak menggoblok-goblokkan, seandainya tidak berperilaku seperti itu, niscaya pribumi tidak akan bergerak semasif ini. Ini 2 tahun lebih, belum juga reda-reda, bahkan terus menggelinding seperti bola salju yang tak mungkin mengecil, malah justru semakin besar. Pergerakan bukan cuma di Pulau Jawa, pergerakan pribumi sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, seluruh Indonesia, bahkan Malaysia pun bergerak. Mesir, Yordan, Arab Saudi, Nakobah Ashraf Internasional, ya, khususnya yang ada di Mekah dan di Madinah, sempat mau datang ke Indonesia, akan membongkar siapa sebenarnya klan Bahlawi. Ini ada apa ini sebenarnya? Makanya di saat sudah ditemukan, ya, data dari kitab-kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8 oleh tokoh yang meneliti nasab karena atas kerancuan. Kenapa rancu? Mustahil sebagai duriah Nabi apabila kerjaannya memprovokasi umat untuk membenci pemerintah. Mustahil sebagai duriah Nabi di saat dipertanyakan tentang nasabnya malah mencaci maki, malah menghasut, malah ujaran kebencian, malah melontarkan kata-kata yang tak pantas, yang mengkritik Habib, itu disamakan dengan iblis. Itu seperti novel. Itu banyak yang beredar di media sosial. Apa yang terjadi? Reaksi mereka setelah dipertanyakan duriah keasliannya, mereka justru malah marah-marah. Mustahil duriah Nabi seperti itu. Saya semakin yakin ahli genetika, pakar genetika, ya, menemukan dari beberapa orang klan Bahlawi yang sudah dites DNA kurang lebih 185, ternyata haplogrupnya G. Ya, menurut pakar ahli genetika, kalau G itu adalah Yahudi. Mustahil sebagai duriah Nabi kalau genetikanya, DNA-nya G. Karena Allah menyimpan data di dalam tubuh setiap manusia, itu tercatat dari mulai leluhurnya, tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah sebagai duriah Nabi setelah generasi terus turun-temurun jadi berubah jadi G. Kan nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Dan perlu diketahui oleh sahabat semuanya bahwa polemik nasab ini sudah terjadi 3 kali. Abad ke-9, abad ke-15, dan sekarang ini puncaknya abad ke-20. Abad 20 ini sangat fenomenal karena teknologi sudah memadai, sudah mendukung. Ahli genetika sudah bermunculan, ya, termasuk untuk mengakses data di seluruh dunia, ya, termasuk hubungan antara Nakobah Ashraf Internasional, ya, dari setiap negara yang mencatat duriah Nabi itu saling terkoneksi. Ini luar biasa, luar biasa. Oke, pribumi ini bangsa Indonesia harus sadar, ya, harus sadar dan mengerti. Mereka dibawa oleh Belanda, didatangkan ke Indonesia sebagai pekerja, ya, dan ada tujuan yang terselubung adalah untuk melemahkan pergerakan dari ulama-ulama dan tokoh-tokoh pribumi yang khususnya umat Islam. Akhirnya mereka disetting sebagai duriah Nabi oleh Belanda agar masyarakat khususnya tokoh-tokoh Islam tidak berani melawan kepada duriah Nabi. Ini adalah settingan Belanda, kerjanya si Senuk-Hogronje, sebagaimana apa yang terjadi di Jazirah Arab, khususnya di Saudi Arabia. Si Hemper, ya, mendapatkan gelar Master of Arabian, menguasai bahasa Indonesia, menguasai Quran, menguasai hadis. Apa yang terjadi? Ya, Mekah, Madinah, Haramain itu bisa dikuasai. Ini pun sama di Indonesia ingin dilakukan, ya. Dari mata-mata internasional. Mengirim siapa ke Indonesia? Kalau Jazirah Arab itu si Hemper. Ke Indonesia siapa? Senuk-Hogronje. Itu Cut Nyadin sampai dibuang ke Sumedang. Terus turunannya Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Yusuf dibuang ke Makassar sampai ke Afrika. Ini apa yang terjadi? Sahabat yang masih mencintai dan sadar bahwa kita tinggal di Indonesia, sadar akan sejarah, ya, bangsa kita adalah bangsa besar. Jangan sampai kita direndahkan,
Jangan sampai kita dihina. Jangan sampai kita diam diri. Ulama-ulama kita, guru-guru kita yang mendidik tentang agama, mengajarkan agama, dihina. Coba bayangkan, ada yang bilang bahwa telapak kaki Habib yang kotor, meskipun pendosa, meskipun pemabuk, meskipun maksiat, itu telapak kaki Habib tersebut jauh lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai sorban. Bayangkan telapak kaki disamakan dengan kepala kiai yang pakai sorban. Itu lebih mulia ke telapak kaki Habib katanya. Meskipun kotor, meskipun maksiat, meskipun pendosa. Itu bentuk penghinaan. Ya? Coba bayangkan. Habib yang bodoh. Yang bodoh jauh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini bentuk penghinaan. Ada lagi. Habib yang gila itu, yang gila, yang nggak waras, yang nggak normal otaknya. Itu jauh lebih mulia daripada ulama amilin. Itu bentuk-bentuk penghinaan. Kenapa kalian diam saja? Justru dibela mati-matian. Sedangkan guru kalian, kiai kalian, dihina, direndahkan. Malah kalian membela mati-matian. Ya, imigran yang dibawa oleh Belanda justru terlibat dalam penindasan terhadap pejuang-pejuang Nusantara saat itu. Ayo pikirkan kembali. Ayo sadar kembali atas syahadat, ya, atas sejarah. Ingat statementnya Kiai Sofyan Yahya sebagai mustasyar, ya, di PCNU Kabupaten Bandung, bahwa penemuan Kiai Imad ini membatalkan nasab sebagai bukan sebagai duriah Nabi, itu tidak membatalkan sebagai keulamaannya para habaib. Tetap kita hormati sebagai ulamanya, kita hormati sebagai manusianya, sebagai makhluknya, ya. Tapi ini adalah tentang kajian ilmiah dan penemuan dari kitab-kitab dari abad 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata Sayyid Ahmad bin Isa hanya memiliki anaknya 3. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak memiliki nama anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Tidak, muncul-muncul abad ke-9 terakhir. Ya, berarti abad ke-10. Itu pun dalam kitabnya Habib Ali As-Sakron tidak disebutkan dari mana itu referensinya. Tidak ada referensi dan rujukannya dari mana tiba-tiba muncul. Dan ini menurut orang-orang akademisi, menurut disiplin ilmu, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Itu tugasnya para habaib. Carilah data, ya, dari mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8 bahwa Ubaidillah itu benar-benar anaknya Ahmad bin Isa. Setelah memang ternyata terbukti ada, niscaya Kiai Imad dan seluruh pasukannya PWI LS akan menerima kalau benar. Kalau benar, tinggal perbaiki akhlak. Jangan jumawa, jangan merasa paling ras, paling superior. Jangan pernah merasa menjadi ras yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, sehingga dengan mudah merendahkan dan menghina siapapun di luar kelompoknya, di luar klannya, di luar keluarganya. Meskipun benar sebagai duriah Nabi, tapi kalau menghina ulama dihina, tetap itu bukan perbuatan yang mulia, tetap hina, meskipun betul-betul sebagai duriah Nabi. Sekian sahabat, ya, sebarkan ini video, ya, semoga ini bisa menjadi satu pencerahan dan sadar akan keilmuan dan sadar kembali dan melek kembali akan sejarah bangsa kita sendiri. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya, ya, tahu sejarah bangsanya sendiri, ya, jangan sampai dirubah sama orang yang datang dan dibawa oleh Belanda sehingga mereka akan mengklaim bahwa bangsa ini milik mereka. Lihat fakta di lapangan. Jawa itu pintunya Tarim, Jawa itu anaknya Tarim, Indonesia ini milik warinya Tarim. Sudah ada pengklaiman-pengklaiman, kuburan-kuburan dipalsukan, sejarah leluhur diba'lawikan. Banyak terjadi di mana-mana, ya, sehingga menemukan 3.000 lebih itu makam dipalsukan. Dan ini sangat berbahaya. Sahabat, semoga, ya, bangsa Indonesia dijaga oleh Allah, ya, dan kita semuanya yang tinggal di negara Indonesia harus memiliki kepedulian dan tumbuhkan patriotisme kita. Ya, jangan sampai Indonesia tergadaikan bahkan menjadi milik bangsa lain, ya, termasuk dari bangsa manapun, ya, ini milik bangsa Indonesia sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan satu video yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan kecerdasan, ya, Kiai Imaduddin, dan dia sangat menguasai materi. Kenapa dia berani untuk go public? Karena dia bicara tidak asal bicara. Jadi intinya ini kiai itu bukan kiai kaleng-kaleng, karena berbicaranya dia di media manapun atau di panggung manapun dia siap dengan data, ya, berbicaranya data, dan dia membatalkan nasab Balawi itu bukan dari dia, karena dia menemukan dari data-data dari mulai abad 4, 5, 6, 7, 8. Dia berbicara sesuai dengan data dan fakta yang dia keluarkan, ya. Kita tonton, kita lihat bahwa dia bicara tidak asal bicara, data yang dia sampaikan, ya, ini luar biasa, sungguh cerdas luar biasa, ya. Negara kita yang tercipta terjamin, dan saya tidak mau menjadi salah seorang pemicu hal-hal yang tidak diinginkan untuk lancarnya Bapak Prabowo dan Gibran di
kembali ke tugas saya. Itu tadi belum, jangan hitung. Jadi ada sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Ini masalahnya kan? Saya suruh ngomong itu ya. Jadi kalau saya ngomong bukan saya mau ya, tapi saya disuruh oleh moderator untuk ngomong itu. Setuju? Ada klan ngaku sebagai keturunan Nabi. Aneh turunan Nabi. Nah, pengakuan keturunan Nabi itu namanya al-khabar. Khabar itu mahtamal sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana untuk mengetahui apakah dia benar ataukah salah? Tidak ada jalan lagi selain kita memverifikasi kebenarannya. Dari mana kita mengetahui cara piranti yang harus kita gunakan untuk mengetahui kebenaran sebuah pengakuan, sebuah klaim bahwa dirinya sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya khusus untuk keturunan baginda Nabi itu setiap abad ditulis keturunan Nabi. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada yang menulis tentang nasab. Dari abad keempat sudah ada yang menulis tentang nasab. Nasab daripada keturunan Nabi besar Muhammad. Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam dikarang 199 Hijriah. Sekarang ini 1446 Hijriah. Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam itu dikarang oleh Toba-Toba mengenai siapa keturunan Nabi itu sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian saya menemukan kitab yang dikarang abad keempat Hijriah, namanya Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian di abad kelima Hijriah itu banyak sekali kitab, di antaranya Tahdhibul Ansab, Muntaqilah At-Talibiyah, Al-Majdi. Di abad ke-6 kemudian ada As-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian di abad selanjutnya ada Al-Aqili, ada Al-Fahri, ada As-Sabatul Musa. Di abad ke-8, di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib As-Sughra, Umdatul Talib Al-Wusta. Di abad 10 ada An-Nafah Al-Ambariyah, ada kemudian kitab Tuhfatul Talib dan lain sebagainya. Setiap generasi itu keturunan Nabi Nah, untuk memverifikasi sebuah klaim benar atau tidak dia turunan Nabi sangat mudah. Kita kumpulkan kitabnya dari satu abad per abad sampai hari ini, kemudian kita urut silsilah mereka dari mereka sampai ke Nabi Muhammad, lalu kita verifikasi di kitab-kitab yang ada setiap masa itu. Ternyata pengakuan klan Habib Bahlawi di Indonesia ini mentok di abad ke-9 Hijriah, tidak dicatat lagi, terputus saat tidak nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah verifikasi saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan karena hasud, bukan karena iri, apalagi karena benci, apalagi karena ingin membuat pecah belah umat. Kenapa kita wajib untuk memberitahu kepada orang Islam? Karena pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad itu memiliki konsekuensi teologis, memiliki hubungan dengan masalah akidah, memiliki hubungan dengan masalah syariah, memiliki hubungan dengan masalah akhlak. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah ajaran wa nuhibbu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah. Wa kadzalika nuhibbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang itu mengaku turun Nabi, ada konsekuensi bagi orang-orang Islam. Tinggal kita memverifikasi klaimnya benar atau tidak. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Furqatul Musyiqah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Al-Ghayyun bin Ali Sahibud Darah bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Irfan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa? Anaknya cuma ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubay. Maka karena
historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakron di abad ke-9 itu yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubaid. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun babilun, mardudun, maudun, muqatiun. Nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab, nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab palsu di dalam derajat kesahihan nasab. Tidak bisa ditolong lagi. Nah, kesini bisa nolong. Pokoknya nasab ini wis dudu nasab putune Nabi. Lamun putune Nabi sing asli, iku setiap masa terverifikasi di dalam kitab-kitab masing-masing. Misalkan iki putune Tawangalun, di dalam kitabnya ono, iki putune Tawangalun putune wong Agung Wilis ya. Apa kembali? Oh, Agung Wilis adalah cucu dari Tawangalun Pilaraja. Itu ada di sejarahnya. Kenapa tuh bagus kalau kita bisa mengatakan bahwa kami dari Banten juga ketemu Banyuwangi? Ada buku sejarahnya. Lalu kaum habaib yang aku turunan Nabi, sejarahnya mana? Saya minta, nggak ada. Dari mulai abad 9, memang kitabnya ratusan. Karena mulai mengaku itu abad 9, dari abad 9 sampai sekarang ditulis ratusan kitab. Berapapun jumlah kitab itu ditulis, kalau mentok di abad 9, tidak terverifikasi di abad selanjutnya, bahwa kitab yang mulai mengaku tidak sesuai isinya dengan naskah-naskah primer, dengan sumber-sumber primer, maka semua pengakuan itu menurut ilmu nasab adalah pengakuan hadisah, pengakuan baru yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih. Luar biasa. Menunjukkan kelas, menunjukkan kualitas, menunjukkan bicara bukan asal bicara. Ini bukan asumsi, apalagi doktrin, karena beliau berbicara berdasarkan data dan fakta. Ya, dia utarakan dari mulai abad 1 abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia utarakan, dan tokoh-tokohnya. Dan ini menjelaskan bahwa yang membatalkan itu bukan keiman, tapi dari hasil penemuan kitab-kitab nasab, termasuk sejarah. Kebetulan beliau dikuatkan dari beberapa ahli, salah satunya ahli filologi, ya, Profesor Dr. Manakhem Ali, dan ternyata dikuatkan karena kajian nasab ini menurut Dr. Manakhem Ali, dan ternyata kesimpulannya sama dengan Kiai Iman. Ya, banyak tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh-tokoh Balawi ternyata fiktif. Dikuatkan lagi dari pakar ahli genetika, ya, Dr. Sugeng, dan ternyata kesimpulannya sama. Ternyata batal secara genetik, karena genetik Nabi, DNA Nabi keturunan J1, J2, ya, dan mustahil bisa berbeda. Ternyata setelah dites DNA dari klan Balawi, kenapa di family tree haplogrupnya G, dan ini berarti terbantahkan sebagai duriah Nabi, karena mustahil sebagai duriah Nabi itu beda dalam hal genetikanya. Ya, yang selanjutnya ada Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani, itu dari Bandung. Ya, dia mengkaji melalui Rijalul Hadis, ternyata menemukan dan endingnya sama seperti Kiai Madudin. Jadi yang membatalkan Balawi ini bukan personal itu yang disebutkan tadi, tapi menurut disiplin ilmu setelah dikaji ternyata menemukan fakta bahwa klaim dari klan Balawi itu hanya klaim sepihak tanpa didasari dengan data. Ya, bisa dibantah. Ya, ternyata mereka palsu. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk pendukung tesis, mungkin saatnya sekarang itu merayakan euforia atau bangga, ya, setidaknya karena tesis ini sudah menembus dunia internasional. Jadi sudah mendapatkan tanggapan dari ulama internasional. لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا وهات. Takbir,
Habaib ini kan ada dua jalur. Ada dari Amul Faqih, ada Faqih Mugaddam. Amul Faqih ini paman, Faqih Mugaddam ini kakek. Asegaf, Al-Idrus, Al-Habsi, Al-Atas, Syahab. Nah itu dari jalur sini, Faqih Mugaddam. Nah kalau saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo. Keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan tiba-tiba ada di sini, saudara. Tiba-tiba ada di sini. Kok bisa itu ya, subhanallah. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap dzurriyyat Nabi. Karena di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubed, dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para Habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. At-Tabaqah al-Khamisah, generasi yang kelima alias abad kelima, Alwi bin Ubaidillah. Tsummal ula al-Husaini alias Alwi bin Ubaidillah tersebut adalah dzurriyyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nisbatun ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah, dinisbatkan keluarga Ba'alawi itu kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nama Ahmad al-Muhajir, gelar al-Muhajir ini baru ada setelah meninggal dunianya Imam Ahmad selama 799 tahun lamanya, baru ada. Nah ini ditulis kembali terus menerus dari generasi ke generasi sejak abad 11 Hijriah yang lalu. Di antara orang ilmuwan nasab ya, yang menulis, bukan mengikror, bukan mengisbat, tapi menulis ya, bahwa nasab syarif atau yang mulia dari Bani Alawi tersebut adalah yang pertama Imam Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dari dasar pertama ini saja ini sudah janggal. Janggalnya di mana? Ba'alawi itu hidupnya kan, kalau dari nama Alwi bin Ubaidillah kan abad ke-5. Harusnya yang ditulis pertama itu adalah kitab abad ke-5. Lah ini kitab abad ke-8. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. Itu pun tidak pas, karena di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Zakaro tarjamat Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Ba'alawi bin Hadid, di sini bukan Jadid. Wa rufi'a nasabuhu ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini di kitab As-Suluk ya, itu tidak menyebutkan nama Ba'alawi. Enggak ada nama Ba'alawi. Kitab As-Suluk tidak ada nama Ba'alawi. Hadi syubha batilah. Yang ada itu adalah Hadid atau Jadid. Antara Ha dan Ja itu pun masih belum ada kesepakatan. Sing bener iki Jadid atau Hadid, karena di manuskripnya itu ya ada yang Hadid, ada yang Jadid. As-Suluk. Apakah benar kitab As-Suluk menyebutkan Ba'alawi? Tidak ada, nggak ada.
Tidak ada keterangan di dalam kitab As-Suluk bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi. Di halaman akhir juz 2 As-Suluk ada keterangan bahwa Alu Abi Alawi Baitu Solahin itu ke atasnya sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak keluarga Ba'alawi, tetapi keluarga Bani Jadid seperti apa yang tertera dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Di dalam kitab As-Suluk tidak ada keterangan Ba'alawi, nggak ada. Tetapi di dalam kitab Tabaqatul Asyrafit Talibin ini mencantumkan karya Imam Al-Janadi dengan kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluknya. Kan aneh. Ini pun terputus 380 tahunan. Kenapa mu'allif Tabaqatul Asyraf At-Talibin tidak menghadirkan kitab sezaman? Contoh misalkan Imam Alwi bin Ubaidillah wafat tahun 410 ya, hadirkan kitab tahun 500 Hijriyah, 600 Hijriyah. Kan begitu. Kenapa harus menghadirkan kitab abad 8 Hijriyah, kitab As-Suluk itu? Ini nggak masuk. Karena di dalam kitab As-Suluk sendiri tidak mencantumkan nama Alwi bin Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Nah, berarti klaim sepihak dari mu'allif Tabaqatul Asyrafit Talibin ini tidak sah. Berdasarkan apa? Kitab-kitab nasab sebelumnya, kitab-kitab Tabaqat sebelumnya, kitab-kitab sejarah sebelumnya. Berarti mungkotek, terputus riwayatnya. Di sini adalah walaupun mungkin ada sebagian yang menyebut nama Kimat, sebagian tidak, tetapi ide pokoknya itu ditanggapi oleh mereka. Tanggapan-tanggapan ulama kelas internasional, bahkan yang kepakarannya itu juga diakui, dipakar di bidang nasab bahkan ya. Salah satunya kalau kita ingat Said Mahdi Ar-Rajai. Said Mahdi Ar-Rajai itu pertama kali merilis semacam takrir atau surat bahwasanya Ba'alawi itu sahih, dan ketika tidak disebut itu tidak lalu menjadikan batal. Begini kawan-kawan ya, kalau kita perhatikan tanggapan ulama internasional ini semuanya sepaket, yaitu tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Jadi tanggapan ulama-ulama internasional ini, tokoh ini semuanya sepaket, tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Artinya berarti Kiai Imaduddin ini dibantahnya itu bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi juga oleh ulama internasional. Satu, yang kedua begini, kalau saya lihat narasi-narasinya kok kayaknya lebih kejam dari narasi YouTuber ya. Saya pribadi tidak pernah mengatakan Kiai Imaduddin itu jahil murakkab, tidak. Tapi bahasa jahil murakkab itu kok disebutkan oleh beberapa ulama, misalnya Said Al-Mahdani. Ketika menyebut di atas itu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, lalu di bawah ya, nah, di atasnya itu menjelaskan ada orang yang membatalkan nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, lalu di bawah dijelaskan bahwa kira-kira la yubtilu hadan nasab illa rajulun jahilun murakkabun yudau fi saffil majanin. Itu bahasa itu kalau kita Indonesiakan itu sakit telinganya. Tidak ada orang yang membatalkan nasab ini kecuali laki-laki yang gobloknya berganda. Kalau bulu tangkis kan pasangan ganda, ini gobloknya berganda. Kemudian bukan hanya itu, yudau fi saffil majanin, yang pantasnya orang itu disejajarkan dengan orang-orang gila. Jadi diletakkan di barisan orang-orang gila. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Seru salah takbir maning. Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Campak, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu, saudara, yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Om Rizik Syihab, sampean itu sudah suaranya keras, tapi salahnya fatal lagi. Kalau nggak tahu sejarah Nusantara nggak usah ikut campur lah. Sampean bukan orang asli Nusantara, nggak usah ikut campur sejarah Nusantara, nggak usah berbicara sejarah Nusantara. Sudah salah tapi keras. Itulah tadi
tanggapan dari mantan mukibin yang sangat marah akan kabib-kabib yang selalu mendoktrin mukibinnya untuk mempercayai bahwa Balawi itu dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan makin kesini, menurut mantan mukibin tersebut, bukan malah semakin dipercayai, namun malah semakin terpuruk dan perosok. Jadi bagi para kabib-kabib yang masih selalu meyakini para mukibinnya untuk mempercayai bahwa Balawi itu dzurriyyah Rasulullah, sebaiknya dihentikan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support dan manfaati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.